berpesan supaya Ali memandikan Asma binti Umais ya. Asma binti Umais bukan. Berarti Anna Fatimata itu ya, wa an Asma binti Umais radhiyallahu anha Anna Fatimata. Ini kalau di tempat saya judulnya Ghuslur Rajuli Zaujatahu, suami memandikan istrinya atau memandikan jenazah istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa alhiqna bi ibadikas sholihin. Amin. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembacaan Bulughul Maram Kitabul Janaiz. Sekarang yang akan kita baca hadisnya Asma binti Umais. Ada yang belum ketemu? Tak tunggu sampai Isya. Monggo maju saja. Beliau masa dibawa di nggak pakai karpet ya, dosa sampean. Hah, malah maju udah kena karpet. Maju lagi Mas. Sampai kena karpet sini Mas. Baca pokoknya semua baca nanti. Gilirannya baca. Tidak usah khawatir. Nanti biar yang belakang jadi nggak di keramik, kasihan. Sudah ketemu semua? Yang belum ketemu silahkan diketemukan. Wa an Asma binti Umais. Jadi secara asal kan jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki, jenazah perempuan yang memandikan perempuan, kecuali istri dan suami itu boleh saling memandikan. Saling memandikan gimana? Situ kan meninggal, saling memandikan. Jadi kalau istrinya meninggal, suaminya boleh memandikan. Kalau suaminya meninggal, istrinya boleh memandikan. Kalau bapak kepada anak nggak boleh, kecuali anaknya masih kecil. Anaknya udah gede. Yang kalau perempuan yang memandikan ya rombongan yang memandikan perempuan. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Asma binti Umais radhiyallahu anha anna Fatimata, bahwasanya Fatimah. Tempat saya ini alaiha salam. Tempat antum iya apa enggak? Aku daerah wong Syiah kemana? Musuh Fatimah alaiha salam kaya Nabi wae gitu. Padahal saya cuma baca doang. Jadi emang khusus ya anaknya Nabi, kemudian nanti kadang-kadang Ali juga, kadang-kadang Hasan Husain itu dia pakai istilah alaihi salam atau alaihas salam, dan itu kita dapatkan di kitab-kitab hadis ya begitu gitu. Seperti di sini kan saya nanya antum tadi di situ alaihas salam apa enggak. Kadang-kadang ada yang enggak terima kan, kemudian diganti, dinormalisasi, dinormalkan gitu. Jadi radhiyallahu anha. Di sini alaihas salam tempat saya. Alaihas salam itu sebenarnya artinya kan ya semoga keselamatan atas beliau, doa keselamatan sebenarnya. Memang tidak umum ya. Jadi kadang-kadang ada sebagian yang mengingkari Fatimah alaihissalam mesti sing baca orang Syiah nih kayak gitu kadang. Ali alaihissalam, padahal kita cuma baca doang, di situ memang tulisannya begitu.
Fatimah alaihissalam, ini Fatimah binti Rasulullah SAW ya, ausat, berwasiat, memberi wasiat, ayu wasilaha, supaya memandikan beliau Fatimah ini, Ali radhiyallahu taala anhu. Ali itu suaminya gitu ya. Rawahu Ad-Daraqutni, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Ini dalil selain hadis yang kemarin sebelum libur itu Aisyah ya, menunjukkan bahwa suami istri itu dikecualikan. Jadi boleh suami memandikan jenazah istrinya, boleh istri memandikan jenazah suaminya. Ini Aisyah berwasiat, yang memandikan adalah Ali bin Abi Thalib selaku suami beliau ya. Karena Fatimah ini kan meninggalnya setelah Nabi berapa? Setengah tahun Nabi. Jadi Aisyah Fatimah ini kan meninggalnya setelah Nabi SAW sekitar 6 bulan. Keluarga beliau yang paling cepat menyusul beliau gitu kan. Kan pernah beliau dibisiki oleh Rasulullah ya, kemudian menangis, kemudian dibisiki lagi terus tersenyum gitu. Menangis itu karena Rasulullah mau wafat, tersenyum karena dibilang nanti yang pertama kali keluargaku nih yang nyusul kamu gitu. Jadi setelah 6 bulan Nabi wafat, setengah tahunnya, Fatimah alaihissalam radhiyallahu anha ini juga wafat, yang memandikan Ali bin Abi Thalib suami. Boleh, itu dikecualikan. Itu juga kalau bisa suaminya, kan biasanya nggak bisa juga ya, sedang repot ngurusin yang lainnya. Kalau anaknya kecil-kecil lagi ngurusin anaknya yang masih kecil kan gitu. Tapi kalau bisa memandikan suaminya, ikut memandikan. Ada yang disoal ini sebelum kita baca hadis berikutnya? An Buraidah radhiyallahu anhu, dari sahabat Buraidah. Buraidah ini laki-laki perempuan? Saya nanya antum, laki-laki perempuan? Hah? Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu apa anha? Anhu berarti laki-laki. Ada tak marbutohnya, yomen. Yomen. Ada tak marbutoh, belajar bahasa Arab kan ada tak marbutoh berarti isim mu'annats gitu ya, perempuan. Nek Buraidah laki-laki, Khuzaimah laki-laki, Ikrimah laki-laki, Tolhah laki-laki, Salamah laki-laki. Di Indonesia jadi perempuan. Salamah ibnul Aqwa, sahabat Nabi kan, yang larinya kenceng ngalahkan kuda itu. Salamah ibnul Aqwa laki-laki. Di Indonesia jadi perempuan ya, karena udah pindah negara itu. Fi qissatil Ghamidiyah, pada kisah Al-Ghamidiyah. Ghamidiyah ini seorang perempuan dari Ghamidi, Bani Ghamid ya. Allati, yang amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW memerintahkan birajmiha, untuk merajamnya, fi zina, dalam kasus zina gitu. Jadi ada perempuan dari Ghamid ini, makanya istilahnya Ghamidiyah. Kalau bangun rejo ya bangun rejo niyah gitu ya. Angel tapi ya. Indonesia ya Indonesia gitu. Ini Ghamidiyah, namanya nggak disebut ya perempuannya. Jadi perempuan ini mengakui bahwa dia berzina, padahal aslinya kalau orang jatuh dalam perzinaan itu nggak disuruh ngaku-ngaku. Jadi Nabi pernah didatangi orang ngaku zina itu, Nabi berpaling, nggak seneng gitu, berpaling ke sana gitu. Orangnya ikut ke sana, ngomong saya ini berzina, tolong dihukum, saya berzina, tolong dihukum gitu. Tapi nggak kesel sebenarnya, nggak suka beliau. Sampai terakhir beliau bilang, ini orang gila apa enggak gitu.
Ini orang gila apa enggak? Orang waras kok ngaku berzina, itu hukumnya rajam, dibunuh mati gitu. Jadi Nabi enggak suka. Maka di hadis yang lain Nabi mengatakan orang yang diuji dengan dosa-dosa seperti itu suruh sembunyikan, bertaubat gitu. Enggak usah lapor dirajam jadinya. Qala, berkata siapa ini yang cerita berarti ya? Buraidah ya. Summa kemudian amara biha, beliau memerintahkan terhadap perempuan Qamidyah tadi, fasulliya 'alaiha, maka dia disolati. Sulia disolatkan, 'alaiha atasnya, disolati maksudnya, wa dufinat dan dikubur. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Ini yang berkaitan dengan jenazah itu. Jadi orang yang mati dibunuh dengan hukum penegakan hukum had ya, dirajam ini misalnya, atau orang membunuh orang lain sengaja terus dibalas kisos, dibunuh juga, gitu tuh tetap disolati. Justru malah hukumannya itu malah jadi pertaubatan dia kan, dia tobat. Makanya waktu ada orang dirajam terus dihukum mati, di berzina terus dihukum rajam mati, itu ada orang yang maki-maki gitu kan. Rasulullah marah kan, nggak boleh. Dan dia itu sudah tobat. Kalau tobatnya dibagi seluruh penduduk Madinah ini cukup gitu. Udah, jangan bantu setan untuk ngoceh lagi gitu. Dia sudah bertobat, sudah dihukumi sesuai hukumnya Allah kan gitu. Jadi Muslim gitu. Tetap Muslim kalau ini ya muslimah. Maka ketika setelah selesai kemudian diurus jenazahnya, kemudian Nabi mensolatkan gitu ya, kemudian dikuburkan gitu. Jadi orang yang dihukumi hukum had ini tetap disolatkan gitu. Karena dia bukan orang kafir ya, bukan orang kafir. Kalau orang kafir nggak disolatkan gitu. Jadi dia orang bertaubat gitu ya. Kebetulan hukumannya hukuman sampai mati gitu, hukum hadnya sampai mati, ya dia tetap punya hak untuk disolatkan. Kalau kita nggak ada hukum had di Indonesia, hukumnya hukum apa istilahnya, hukum positif gitu. Hukum positif kok guyonan dulu, hukum negatif gitu, hukum buatan manusia. Jadi kadang-kadang tidak adil ya, iya karena yang buat manusia gitu. Tidak adil. Undang-undang kan terserah yang buat ya, kita kan undang-undang sing gawe dhewe gitu, sak senenge sing gawe gitu. Wah ini banyak orang yang menggunakan internet untuk kritik pemerintah, buat undang-undang ITE, nah, gitu misalnya gitu. Ya, terserah yang buat gitu, mereka yang buat gitu. Termasuk undang-undang orang maling gitu. Orang maling kan sebenarnya sudah ada undang-undangnya, Allah yang buat gitu. Orang mencuri itu sudah ada undang-undangnya. Kalau sampai nisab, sampai batas minimal harta yang dicuri, dipotong tangan. Kalau memenuhi syarat untuk dipotong tangan. Kalau kita kan enggak, orang membunuh dengan sengaja. Banyak kali kita kasus pembunuhan di Indonesia ini kan, enggak ada hukum. Bahkan yang hukuman mati saja, orang masih urip saiki. Pak siapa yang bunuh anak buahnya itu, kayaknya masih urip lah, masih urip. Hukuman mati itu di Indonesia nggak mesti mati pak, tergantung nasib. Kalau dulu zaman saya kecil ada Imam Samudra yang bom Bali kasusnya, mati tenan itu, dieksekusi. Kalau sekarang yang dihukum mati nggak mesti mati. Bisa jadi matinya bukan karena dihukum, matinya karena mati ajalnya datang, cuma dia posisi masih di penjara. Bisa jadi malah bebas gitu, kalau dia berkelakuan baik gitu katanya kan, bisa dapat kebebasan gitu. Meskipun sudah jatuh hukuman mati. Kalau ini kan enggak ya, Qamidyah ini udah muson belum, udah nikah belum, udah nikah, oh dirajam, digalikan tanah, dipendam separuh gitu, dilempari batu kecil-kecil sampai meninggal. Jadi orang enggak main-main dengan perzinaan gitu. Kalau zaman kita sekarang, naudzubillahi min syarri dzalik, perzinaan itu sudah jadi permainan, biasa gitu. Yang punya anak-anak masih bujang-bujang apa gadis-gadis ya, hati-hati ya, dijaga. Karena sekarang jaganya lebih susah daripada zaman dulu. Sekarang lebih susah jaganya.
kalau guyonan guru-guru kita dulu. Nek apa jenenge? Pitik mulai terus ngendok lah seneng, lagi anak mulai ngendok ya susah gitu. Maka diopeni kan gitu. Karena pitik ngendok kan kita nggak mikir, iki sing lanang sapa iki gitu kan. Pokoknya dia ngendok, jiko goreng kan gitu. Nah, kalau anak kan lain soal gitu. Anak perempuan terutama ya, anak perempuan. Kan banyak di masyarakat itu nikah itu udah hamil itu kayak wis biasa gitu, wis umum gitu. Emang jangan ikut yang umum gitu. Wis umum ya deket kabeh gitu. Dijaga gitu deh. Terus hadis berikutnya ini mensolati orang yang bunuh diri ya. Mensolati orang yang bunuh diri. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Ini berarti dua-duanya sahabat Nabi ini ya. Qala, beliau berkata, utiya, didatangkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin, seorang laki-laki. Qatala nafsahu, dia telah membunuh dirinya. Kalau orang sekarang nyingkatnya bundir. Bundir, apa bundir? Oh, bunuh diri. Bimasakis, dengan masakis. Dia apa namanya? Besi tajam gitu lah. Tapi dia pipih gepeng gitu. Bukan anak panah kan tajam, dia tajamnya itu gepeng koyo sing tinggal anu kuburan itu apa namanya? Lurusin kuburan itu. Cocok. Yang gepeng lah, Pak. Apa namanya, Pak? Lihat pokoknya dia ngerapek ini kuburan itu loh. Kan tajam. Gepeng tapi tajam gitu. Ya, kalau Inggris kan kecil, Pak. Timblis. Lah itulah pokoknya. Besi pokoknya dia, tajam. Kemudian arit, panjang gini, lebar ya. Kemudian mana tadi? Falam yusalli alaihi, maka beliau tidak mensolatkan jenazah tersebut. Beliau tidak mensolatkan jenazah itu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menjadi dalil bahwa seorang pemimpin gitu ya. Ini kan Nabi jadi pemimpin di sini. Beliau meninggalkan tidak menyolatkan orang yang mati dengan bunuh diri. Ini kalau zaman Nabi dulu jadi orang kapok gitu ya. Karena Nabi kalau mensolatkan mendoakan kan ya. Mendoakan kan mustajab doanya Nabi itu. Kalau orang sekarang kita nggak nyolatkan ya paling dia mau apa-apa, nambah sholat kan gitu. Nabi SAW dulu kan awal-awal sebelum beliau ada Baitul Mal, hartanya banyak itu. Kalau ada orang mati punya utang, beliau nggak mensolatkan. Tanya, ini punya utang? Punya. Ada yang buat nyaur nggak? Nggak ada. Nah ini mau ngutang nekat kira-kira sing itu, karena sing dijaga nih gitu kan. Kata Nabi, wis kan sampean sholat tono gitu. Aku ora gitu. Sampai ada sebagian sahabat, saya yang nanggung utangnya gitu. Nabi sholatkan. Sesuk ketemu dong dibayar utangnya. Wis mau bayar turun. Dereng uangnya panas yang nang dibayar. Akhirnya dibayar. Gitu zaman dulu. Di awal Nabi belum ada kekayaannya. Kalau pas sudah ada kekayaan, oh masya Allah, makmur jadi rakyatnya Nabi. Siapa yang mati punya harta, meninggalkan harta, silakan dibagi ahli warisnya. Siapa yang mati meninggalkan hutang, saya yang bayar. Kata Nabi, saya yang bayar. Fa alayya qada'uhu, saya yang bayar. Pemimpin, ya, pemimpin saya ini malah ora karu-karuan gitu. Jadi ini bayi baru lahir wis punya utang kirong katanya. Saking kita itu sangat produktif sekali mengembangkan utang gitu. Nambah hutang insyaallah ya. Programnya bagus sebenarnya, masanya duitnya kau ngendi gitu. Ngasih makan orang gratis setiap hari, anak-anak dapat makan gratis kan bagus ya. Tinggal duitnya kau ngendi gitu. Duitnya ngutang ya, yang ngutang aku ya iso gitu. Enggak bagus kalau duitnya dari utang.
Satu hari entek sak triliun nih, lebih kayak nih katanya satu hari seluruh Indonesia. Kita negara ini sehari penghasilannya berapa ya? Sebenarnya banyak, mungkin yang dikorupsi yang lebih banyak. Indonesia ini negara yang Masya Allah kaya raya sekali, cuman rakyatnya miskin saja. Negaranya kaya raya sekali. Dijajah Belanda 300 berapa? 3,5 abad katanya. Siapa nggak sugih? Untung Belanda dulu burung iso model ngeruk emas dari tanah gitu ya. Kalau dulu sudah secanggih sekarang, Indonesia sudah duel kayaknya, udah habis gitu. Masih manual kan, buka-buka jalan, hutan-hutan ini dibuka dari jalan. Itu jasanya Belanda sebagian. Wong iso nggawe kereta, jalur kereta api, warisan-warisan Belanda. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi disyukuri saja di Indonesia itu masih negaranya masih aman. Kita sholat masih bisa ke masjid, ngaji masih bisa. Di tempat-tempat yang lain barangkali sekedar untuk sholat jamaah di masjid aja udah enggak bisa, karena masjid itu wis renek, dibom, hancur gitu. Seperti Palestina, wis roto, perang gitu dan seterusnya. Jadi meskipun keadaan begini ini, kita di Indonesia itu masih nikmatnya masih besar. Orang-orang yang konflik itu kalau datang ke Indonesia, wah, syukuri, jaga nikmat Indonesia ini, nikmat keamanan yang diberikan oleh Allah dijaga, jangan dirusak. Jangan dipikir kalau negara perang itu apa? Seneng gitu, enggak, susah gitu. Nyari makan, nyari minum saja susah, sampai minum di air-air kotor di tanah-tanah gitu kan. Balik ke sini tadi, jadi imamnya memberikan apa? Kalau istilah orang sekarang shock terapi gitu ya, tidak diselatkan. Ngeselatkan saya nggak nyelatkan. Tapi yang lain boleh nyelatkan. Kalau imamnya tidak, barangkali dengan itu menjadi tadi shock terapi orang berpikir ketika hendak melakukan bunuh diri gitu. Kasus bunuh diri itu juga banyak di Indonesia ini. Kasus pembunuhan banyak, bunuh diri juga banyak. Anak apa? HP-nya diambil orang tua tempo hari ya, gantung diri di kebun itu loh. Anak-anak kecil mungkin karena sudah sangat tergantung dengan HP gitu ya. Begitu HP-nya dirampas orang tuanya malah lari kebun golek wit apa kayak gantung diri. Anak kecil kan nyawa berharga sekali ini dibuang, diijol ke apa namanya HP gitu. Belum masalah yang lain, masalah ekonomi, pinjol, judal, itu banyak orang bunuh diri gara-gara itu, pinjol atau judi online. Kasusnya banyak dan rupanya yang punya apa kekuasaan nggak ada niatan untuk memberantas, jadinya ya terus. Mestinya kan bisa diblokir, itu bisa sebenarnya kalau mau. Tahu dari mana? Tahu wong kita itu zaman-zaman perang Palestina itu, kalau Palestina langsung hilang kok ininya gitu. Facebook kita posting dulu zaman Habib Rizik dulu. Kalau kita posting, mungkin sampai sekarang masih kali, posting foto Habib Rizik itu di IG, di Facebook itu langsung hilang, dihapus, bukan terhapus, dihapus. Jadi kan ada sebenarnya ilmunya untuk ini website judi online, ya, bisa lah. Masa ditangkap apa hasil judinya doang, orangnya nggak ditangkap kan? Kadang-kadang kita punya pemerintah yang ngatur ini memang error gitu. Memang tidak berkehendak untuk memberantas gitu. Kalau mau mestinya bisa. Kapan-kapan ya sampai kok jadi presiden ya, apa jadi gubernur apa. Punya wewenang. Dibuat perda-perda, kalau istilah Habib Rizik kan perda-perda syariah, perda yang peraturan daerah yang syar'i gitu. Kemudian hadis berikutnya. Ini tempat saya dikasih judul mensolati mayit setelah kubur, istilahnya terlambat ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
fi qissatil mar'ati, pada kisah seorang perempuan allati kanat taqumul masjida, yang adalah perempuan itu takum itu nyapu, tukang bersih-bersih, tempat kita marbot, al masjidah masjid. Qala, berkata Abu Hurairah, fasa'ala, maka bertanya anha, tentangnya, tentang perempuan itu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi si fulanah ini kok nggak ada gitu. Atau sebagian riwayat Nabi itu melewati kuburan, terus di kuburan itu ada kuburan baru, si anyar gitu. Nek yang Jawa ya di Indonesia ya masih ada kembangnya gitu ya, kembangnya si seger. Kuburan siapa ini? Oh, ini fulana, ini yang suka bersihin masjid Nabi, perempuan atau ibu-ibu yang suka bersihin masjid itu gitu. Terus Nabi bilang, nah ini lanjutannya, kita baca dulu ya. Fasa'ala anha, maka bertanya tentangnya Nabi SAW. Faqalu, maka mereka mengatakan, matat, dia sudah meninggal ya Rasul gitu. Meninggal tadi malam, sudah kita kuburkan gitu. Faqala, maka Nabi berkata, afala kuntum, adakah maka tidak, kuntum adalah kalian, adzantumuni, kalian memberitahu saya gitu. Jadi dibilang kok saya nggak dikasih tahu gimana gitu. Kata para sahabat, kita sungkan untuk membangunkan Anda, nggak mau ganggu gitu. Faka'annahum, maka seakan-akan mereka para sahabat sawwaru, mengecilkan amroha, perkara perempuan tadi, dianggap remeh. Jadi Nabi tidak usah diberitahu. Faqala, maka Nabi mengatakan, dulluni ala qabriha, kalian tunjukkan kepadaku kuburnya. Fadalluhu, maka mereka menunjukkan kuburan itu. Fasalla alaiha, maka Nabi sholat di atasnya. Di atas, bukan di atas kuburan ya. Sholat di atas kuburan itu jenazahnya laki-laki ya, berarti kita berdiri di sini, di kepala. Perempuan kita berdiri di tengah, ngadepnya ke kiblat. Angel kemarin sholat di sana terlambat, sholat siapa ya? Apa Mas Ian ya? Yang kuburan di pojok ini? Mas Ian ya? Kan sopirnya rada angel gitu. Karena kuburannya pojok sini, miring begini kayaknya. Terus ini nih tembok. Jadi imamnya di sini, makmumnya rada ke sana gitu, bukan depan belakang gini. Tak miring gini. Karena rupanya kuburannya itu tidak arah kiblat gitu, miring begini. Ini apa ya? Kalau dia ujung sana kan imamnya rada imam sini, makmumnya artinya geser ke sana gitu. Harusnya normalnya ya di belakangnya gitu, kalau memungkinkan. Jadi seperti jenazah alaiha di sini, maksudnya di atas, di pinggirnya gitu ya. Muttafaqun alaih. Wa zada Muslimun, menambahkan Imam Muslim, summa qala, Nabi kemudian mengatakan, setelah datang mensolati, Nabi mengatakan, inna hadhil kubur, sesungguhnya kuburan-kuburan ini, mamlu'atun zulmatan, dipenuhi dengan kegelapan, alaiha, ala ahliha, terhadap penghuninya. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, yunawwiruha lahum, meneranginya untuk mereka, bisolati alaihim, dengan sholatku kepada mereka ini. Jadi berkat saya sholatkan ini, kemudian kuburannya diberi terang oleh Allah. Pas azan nih. Ini dalilnya, ada yang bilang ini khusus Nabi. Makanya Nabi bilang, ini saya sholatnya jadi terang. Kalau yang ngerti kita kan belum tentu terang ya. Makanya bilang Nabi, ini khusus Nabi, lain Nabi tidak boleh.